Bahkan banyak yang mengatakan bahwa ninja bisa terbang dan meloncat dari rumah ke rumah. Hai, selamat malam. Pastikan diri Anda tidak sendiri hari ini karena di sini akan berbagi cerita-cerita misteri. Dan cerita misteri hari ini adalah pembantaian dukun santet yang paling mengerikan di Indonesia. Sobat misteri, saksikan video ini setelah yang satu ini. Banyuwangi 1998 adalah peristiwa pembantaian terhadap orang yang diduga melakukan praktek ilmu hitam atau santet atau juga disebut dengan tenung yang terjadi di Banyuwangi, Jawa Timur pada kurun waktu Februari hingga September 1998. Pembunuhan pertama terjadi pada Februari 1998 dan memuncak hingga Agustus dan September 1998. Pada kejadian pertama di bulan Februari tersebut, banyak yang menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa. Dalam artian kejadian tersebut tidak akan menimbulkan sebuah peristiwa yang merentet panjang. Pembunuh dalam peristiwa ini adalah warga-warga sipil dan oknum asing yang disebut ninja. Wah. Dalam kejadian ini, setelah dilakukan pendataan korban, ternyata banyak di antara para korban bukan merupakan dukun santet. Di antara para korban terdapat guru mengaji, dukun su atau penyembuh, dan tokoh-tokoh masyarakat seperti ketua RT atau RW. Sejarah kelam ini bermula saat Junaidi, seorang warga berusia 53 tahun, dan Ashari, seorang warga berusia 60 tahun kecamatan Rogojampi tewas dibantai oleh sosok-sosok bertopeng. Keesokan harinya, Tafsir, seorang warga desa Gintangan kecamatan Blimbing Sari, juga disatroni kawanan bertopeng. Ia dianiaya dan diseret kendaraan hingga tewas. Ia dianiaya pada pukul 2 dini hari, kemudian diseret dengan kendaraan hingga tewas. Kemudian pada 3 September giliran desa Watu Kebo, Blimbing Sari yang jadi sasaran. Januri, warga berusia 60 tahun, dibantai massa yang beringas. Ia digantung hingga meninggal dunia. Terdapat lebih dari 70 korban pembantaian dukun santet terdata. Mereka tersebar hampir seluruh kecamatan di Banyuwangi. Saat itu, hampir setiap hari terjadi pembantaian di berbagai desa di Kabupaten Banyuwangi. Pembantaian pun semakin menjadi-jadi. Dan pembantaian semakin meluas. Dikutip dari harian Kompas yang terbit 14 Oktober 1998. Pada 6 Februari 1998, Bupati Banyuwangi mengeluarkan radiogram yang ditujukan untuk seluruh jajaran aparat pemerintah dari camat hingga kepala desa untuk mendata orang-orang yang ditengarai memiliki ilmu supranatural dan untuk selanjutnya melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap orang-orang tersebut. Radiogram selanjutnya dikeluarkan pada bulan September yang berisi penegasan terhadap radiogram sebelumnya. Namun yang terjadi setelah radiogram dikeluarkan dan dilakukan pendataan, pembantaian malah semakin meluas. Dalam sehari ada 2-9 orang yang terbunuh. Munculnya ninja. Muncul kelompok lain yang dikenal dengan istilah ninja. Tak banyak informasi mengenai dari mana kelompok ini berasal. Nama mereka pun didapat dari pakaian yang dikenakan untuk menutupi wajah.
Ninja menggunakan pakaian serba hitam dan melakukan pembunuhan tanpa mengenal waktu dan tempat. Siang hari mereka juga tak segan-segan melakukan pembunuhan. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa ninja bisa terbang dan meloncat dari rumah ke rumah. Wow, ninja ternyata lebih kejam dalam membunuh sasarannya. Tak hanya orang yang dianggap dukun santet, ninja juga menghabisi ulama, ustadz, dan tokoh agama di wilayah Banyuwangi. Muncul ketakutan di masyarakat Banyuwangi karena kelompok ninja bergerak dengan bebas. Polisi dianggap kesulitan mengatasi aksi ninja. Akibatnya banyak orang yang mulai mengungsi untuk cari tempat aman. Selain itu, penjagaan swadaya juga dilakukan warga. Label yang menunjukkan nama di rumah seseorang juga dicopot untuk menghindari keberingasan para ninja. Jumlah korban yang tercatat. Temuan tim ad hoc dari Komnas HAM menyatakan bahwa keseluruhan korban tewas yang terdata mencapai 309 orang. Di antaranya 194 orang di Banyuwangi, 108 orang di Jember, dan 7 orang di Malang. Dan tak lama setelah itu, pemerintah mulai menurunkan tim dan terjun ke Banyuwangi. Banyak orang yang sebelumnya melakukan pembunuhan terhadap dukun santet ditangkap dan diadili. Sampai sekarang tragedi geger santet dikenang sebagai peristiwa kelam di Banyuwangi. Agar stigma Banyuwangi tak identik dengan magis, pemerintah setempat pun melakukan sejumlah upaya. Salah satunya adalah dengan menonjolkan pariwisata. Tragedi kelam yang sangat mengerikan, dan mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi dan ini menjadi tragedi yang terakhir yang ada di negeri Nusantara ini. Sobat misteri, jangan merasa pemberani sebelum subscribe channel ini. Jumpa lagi di video saya selanjutnya.